Gimana? Kau mau ngomong apa? Itu Tuhan yang Aku mau mengatakan. ngomong apa? Alkitab ini menerangkan dengan jelas, dengan yang Apa? bijaksana, tapi kau membalikkannya dengan logika yang bodoh. Aku mau Tadi itu jawabnya bagaimana yang samamu? dibakar tadi di situ pemakan apa? Maksudnya bukan begitu, cuma bukan maksudnya harus makan babi langsung masuk neraka, bukan begitu maksudnya. Logikamu kok begitu? Jadi Kau apa menerangkan maksudnya? agama orang, Jadi apa tapi maksudnya? kau tidak Itu kitabnya Yahudi bukan tidak kitabmu. tahu caranya. Itu kitabnya Yahudi bukan kitabmu. Kau kalau membenci Tuhan Yesus, Lu kok Tuhan cari Yesus dibenci? alasannya. Dengan bahas babi Yesusnya lagi yang dijual tuh orang si bule ini. Kenapa kau membahas Kristen dengan Loh, fitnahan? itu bahas kitabnya Yahudi, tompel. Yesaya itu kitabnya Yahudi bukan kitabnya Kristen. Perkataan begini bukan maksudnya makan babi Bukan. masuk api neraka, cuma Lu apa? Jadi apa? Jadi pakai apa itu? akalmu. Kau pakai akal, kau akal-akalan. Kau baca dalilnya itu apa maksudnya? Aku orang nggak belajar agama aja nggak kayak kau Oh, bodohnya. pantasan aja, pantasan aja, Aku orang pantasan. awam nggak mengerti Pantasan agama. aja, pantasan. Mereka yang menguduskan diri dan mentahirkan diri di taman-taman surga yang mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang makan babi, binatang menjijikan dan tikus. Jadi bagaimana dengan orang Islammu yang suka Kenapa kau bahas mencuri, Islam? yang Islam suka tidak makan mencuri? babi, Itu wey. bagaimana masuk surga? Islam tidak makan babi. Yang dibahas di situ makan babi. Jangan kau bahas yang lain. Jadi hanya karena babi Jangan masuk kau api neraka. bahas yang lain. Jadi hanya karena makan babi masuk api neraka. Dalilnya begitu. Kau mau Kau apa? yang bodoh mengartikannya. Loh, kok yang Artinya bukan bodoh? begitu. Mengikuti orang yang di tengah-tengahnya makan babi dan makan tikus. Udah Bukan pura-pura. begitu artinya. Oh, jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Makanya kau baca Alkitab itu jangan sepotong-potong. Kayaknya kau baca Kau baca dari awal sampai akhir supaya kau tahu artinya. Tanya dulu kau tentang Ku siapa tanya dulu penghuni kau. neraka ini yang kau buat Kau judulnya. tanya dulu kau. Nah, Penghuni kau buat neraka judul simpulannya. siapa penghuni api neraka? Aku tanya kau Ya ya. Kristen lah. Siapa Kau lagi? bilang Kristen. Oh iya pasti. Hmm. Mau Kami, dalil? Mau kami dalil? orang dengarkanmu dulu. Janganlah kau dulu ngomong terus. Kami orang Kristen mengampuni dosa kami Tuhan Yesus, sedangkan kau mengampuni dosamu kamu sendiri yang mengampuni. Jadi yang masuk api neraka itu kau. Parah. Karena kau dosamu kau sendiri yang menanggung. Parah. Udah. Kau diam di bawah. bilang orang Kau cuci Kristen. kloset. Kau cuci kloset di bawah. Kok menangis, Bang? Hah? Kok nangis? Enggak ada enggak ada menangis, Bang. Ini barusan. Enggak ada, cuma ini aja Bang untuk Abang. Saya sudah dengarkan mulai tadi dan sebelumnya juga sudah ya. Buka kameranya lagi ya, Bangku. Iya ya. Ya, sekolah teologi ini kan, sarjana teologi ini kan. Masih di leher, Bang. Masih digantung. Masih. Apa? Itu tanda kutuk masih digantung di leher. Itu wajib Bang. Wah, pantasan aja masih blow on. Simbol atau lambang itu, salib itu adalah lambang kemenangan bagi Kristen. orang percaya. Ya, bagi orang percaya. Kemenangan juga bagi iblis itu, Bang. Kemenangan tapi bisa juga ditaklukkan oleh sang Nggak ada urusan. Yang jelas salib adalah kemenangan. Kalau saya melihat Abang seperti ini Bang, hanya saya lihat seperti ini, ujilah roh. Itu kembali saya sampaikan kepada Abang yang artinya roh yang mana Abang pakai sebenarnya, kan gitu, ya kan? Ini tertulis di kitab 1 Yohanes 3 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Ya, nabi-nabi palsu. Yang enggak. Iya, Nabi palsu yang dong. artinya
Yang artinya di sana kita harus uji itu abang yang Mari kita uji. sampaikan. Apakah benar Mari kita atau uji. tidak? Mari kita uji, Bang. Apakah benar ajaran yang menghilangkan hukum Tuhan? Apakah benar ajaran roh? Apakah benar ajaran roh yang mengajarkan, menghilangkan, melenyapkan, membatalkan hukum Tuhan? Apakah itu roh Tuhan atau roh setan yang mengajarkan itu? Melenyapkan Bagi hukum kami Tuhan. tidak ada yang bagi yang kami yakini bahwa hukum Taurat itu tidak ada yang artinya itu dihilangkan atau dimusnahkan, tapi itu digenapi. Kalau babi haram digenapinya gimana? Yaitu adalah sebuah kemerdekaan diberikan kepada orang Kristen yang artinya saya merdeka gitu. Bukan karena soal makanan kami ini yang artinya inilah roh yang ada di dalam diri Anda ini yang harus diuji nih. Orang Tuhan mempersyaratkan di Eden soal makanan. Sampai Adam diusir dari neraka soal makanan. Anda tidak permasalahkan masalah makanan. Justru makananlah yang melemparkan Adam dan keluarganya keluar dari surga. Gara-gara makanan. Jadi makanan itu luar biasa. Makanya di Islam itu makanlah yang halal dari bumi. Wala tattabi khutuwatis syaitan, dan jangan engkau mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata. Setan datang merusak tatanan otak waras manusia dari aspek makanan, Bang. Makanan. Karena manusia tidak makan 1 jam, sudah mulai pikirannya makanan. Tidak makan 2 jam, 3 jam, 4 jam, sudah mulai pikirannya makanan. Cari makanan. Mana ada makanan? Mana makanan ini? Mana makanan? Dari sanalah iblis masuk. Bahwa makanan ini cenderung menjatuhkan manusia. Orang jadi koruptor karena makanan. Orang jadi pencuri karena makanan. Orang jadi perampok karena makanan. Orang bunuh-bunuhan karena makanan. Maka iblis datang untuk menghancurkan manusia dengan pola makanan tersebut. Jangan kau makan babi. Kenapa ada larangan makan babi? Karena dari segi makanan manusia bisa jatuh. Ketika dilarang makan babi, iblis pasti datang. Makan babi yo. Jangan makan buah pengetahuan. Iblis datang. Makan buah pengetahuan. Jangan makan babi. Iblis datang. Makan babi. Jangan Anda sepelekan. Adam aja kelempar dari Eden gara-gara makanan. Nah sekarang siapakah dia yang menghalalkan semua makanan yang diharamkan Tuhan? Iblis. Siapa pengikutnya yang makan semua makanan yang dilarang? Itu pengikut iblis. itu menurut pandangan abang. Enggak, itu pandangan Tuhan. Itu pandangan Tuhan. Tadi Yesaya 66. Yesaya 66 tadi kan? Yesaya 66 tadi abangku. Pandangan abang, Nomor 15, 16, 17. Tuhan datang. Tuhan datang membakar seluruh manusia, makan babi, makan binatang menjijikkan dan tikus. Itu dalil. Sedangkan Kristen seluruh makanan binatang-binatang dimakan. Ya Kristen dong yang dibakar. Di Kristen boleh makan tikus, Bang. Korupsi lain cerita. Korupsi lain cerita, Bang. Itu lain cerita. Ini kita berbicara mengenai neraka dulu. Dalam perspektif. Pencuri. Dalam perspektif itu dulu, dalam perspektif makanan dulu, abang, kita lihat. Kalau mencabuli neraka pasti, udah pasti tuh. Kecuali dia bertobat dari perbuatan-perbuatannya. Kalau banyak istri tergantung. Karena kalau dia banyak istri, lalu kemudian Anda jadikan sebagai suatu pelanggaran, Daud bagaimana? Yakub bagaimana? Salomo gimana? Ini kakeknya Yesus. Dan Anda akan bingung kalau saya tanya, Yesus berasal dari istri yang keberapanya Daud? Daud punya istri ratusan. Nah, dari mana Yesus berasal dari istri ratusan ini? Bingung.
Kalau Daud tidak beristri ratusan, Yesus tak ada. Bingung Anda kehilangan Tuhan nanti. Kami nggak mau. Kami nggak mau tersesat karena oleh daripada teologis Abang, karena teologis Abang adalah menyesatkan. Nggak bisa dong, nggak bisa. Coba. Di mana larangan poligami di Bible? Ada? Ada larangan poligami di Bible? Mana? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Silakan Abang. Ya. Bikin ayat. Ajak lembaga Bible, bikin ayat baru. Sisipkan masuk. Tunjuk abangku, di mana larangan poligami? Mana? Yesus malah mengajarkan poligami. Hai, masalah generasi. Abang perhatikan aja 1 Timotius 3 ayat 2, Bang. Silakan Anda bacakan ke saya. Ternyata Paulus yang melarang. Ayo. Kupikir siapa? Paulus itu nggak ada nikah, nggak ada istri dia, wajar dia. Ayo. Aku pikir Tuhan yang melarang. Tunjukkan kepada saya kalau itu larangan poligami. Silakan. Masalah generasi. Gimana? 1 Timotius 3 ayat 2 tadi ya. Hei, Mas Solang, hancur sudah. Ternyata Paulus masuk jajaran Tuhan. Tengok, perhatikan. Ya, silakan. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang tak bercacat. Pemilik jemaat. Suami dari satu istri. Pemilik jemaat itu apa? Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, cakap, mengajar orang. Tidak ada dalilnya. Bagi kami kata dalil tidak ada, Bang. Tidak ada kata dalil bagi orang ya. Jangan masukkan, Abang masukkan mana larangan itu kepada kami. Itu biasanya kalau kata dalil itu dibuat ke hukum gitu. Larangan poligaminya mana dalilnya di Bible? Mana ayat Alkitab yang mendukung seperti itu bagi kami ya. Ayat itu Al-Quran. Biar saya ajarin dulu Abang tentang teologis itu. Ayat itu di Al-Quran, abangku. Ayat itu di Al-Quran. Pandangan-pandangan Abang tentang Alkitab itu. Ayat itu di Al-Quran, gak ada di Bible. Jadi itu ya, udah ada satu ayat tadi ya yang melarang, yang artinya hanya nggak ada larangan poligami di Kristen itu, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Itu kalau menurut pemahaman Abang. Mana dalilnya, Bang? Tunjukkan kepada saya dalilnya mana. Satu istri, boleh 2 istri. Mana dalilnya larangan poligami itu mana? Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29-30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Tapi kembali ke Bang, dengarkan aku dulu Bang. Masih sekali ini dulu, dengarkan dulu Bang. Ini saya tegaskan kepada Abang bahwa Abang kena di kitab 1 Yohanes 3 yang tadi ya, yang artinya di sanalah ujilah roh, artinya ini salah, ini sarjana teologi. Sarjana teologi kok begitu? Itu roh penyesat atau tidak? 1 Yohanes 4 Bang, bukan 1 Yohanes 3. Ya. Sarjana teologi, sarjana kesasar. Apakah Abang ini roh penyesat atau tidak? Perlu diuji. Diuji. Begitu juga. Setelah saya uji, begitu juga Anda. Abang ini bisa membuat yang artinya membuat begitu orang juga jadi saudara. marah, emosi. Begitu juga saudara, kan begitu. Berarti roh yang Abang miliki adalah bukan roh dari Tuhan Allah, tetapi melainkan roh daripada setan. Ya, Bang, kita uji. Bang. Kita uji. Roh dari setan, Bang, karena kita uji. Jangan menuduh, orang menjadi marah lah, emosi lah. Tapi kalau memang Abang berkhotbah contoh, itu membuahkan hasil. Bagaimana enggak marah kalau sarang setannya dibongkar? Cita-cita.
itu adalah buah-buah roh yang baik dari Tuhan. Tapi kalau memang kau perhatikan orang marah ketika kamu sampaikan itu firman Tuhan tadi, berarti kamu itu dapat kami uji Bang, diuji bahwa kamu adalah roh penyesat. Artinya Bang, yang masuk neraka jahanam tadi Bang, Bang yang pertama gitu. Terima kasih Bang, itu aja Bang. Saya nggak panjang lebar Bang, nggak panjang lebar, nanti jadi marah orang Abang seperti itu. Karena saya sudah baca itu, saya imani, artinya menguji roh daripada Abang. Roh Abang itu ternyata adalah roh menyesatkan. Roh menyesatkan yang artinya membawa kami ke dalam ke jurang gitu. Makan babi itu roh apa? Tidak percaya lagi kepada Tuhan kami. Ya, makan Jadi babi itu yang mengajarkan roh apa? Roh apa yang mengajarkan makan babi? Bicara sendiri dia, sudah nggak bisa lagi diskusi dia, Bang. Apakah roh kebenaran dari Abang atau roh sesat? Roh yang mengajarkan makan babi itu roh dari Tuhan atau roh dari setan? Kristen, bahwa Abang adalah roh penyesat yang ada di dalam diri Abang. Terserah mula. Ya, saya cuma nanya, makan babi itu roh jahat atau roh Tuhan yang mengajarkan makan babi, gitu loh. Tidak ada roh jahat, tidak ada roh Tuhan. Ya daging babi itu ya enak bagi kami. Ya kalau bagi kamu haram ya terserah, kan itu bagi kamu dosa itu urusanmu itu. Tapi jangan kau persoalkan yang daging babi haram lah, ajaran apalah. Ya kan ada di dalam Bible yang kau pakai. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Artinya pemakan babi itu bagus. Coba lihat, Jom. Yesaya 66 nomor 15 sampai 17. Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Nah itu bacanya. Itu bacanya. Bacanya begitu. Tuhan akan datang. Nah, itu tulisannya begitu. Itu tulisan. Lah itu tulisannya begitu mau kayak mana? Tuhan akan datang membakar pemakan babi mau kayak mana? Takut kau dibakar. Bukan dalil namanya. Itu tanggapan sama dalil. Itu bukan tanggapan, itu tertulis. Coba lihat, perhatikan. Coba kita lihat. Ya kau baca lah di situ, kan ada Biblemu di situ. Kayak lagi gitu. Baca dalilnya. Oh, engkau yang punya kitab pun. Masalahkan dulu kan, Jom. Iya. Kan? Iya, coba kau bantah dalilnya. Kalau urusannya kita lihat sama-sama di sini. Dalilnya itu begitu. Jelaskan gitu. Dalilnya begitu mau kayak mana? Itu maksudnya. Dalilnya begitu, Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan binatang menjijikkan serta tikus balau. Mau kayak mana? Ya anak-anak tahu itu kalau ngomong begitu, anak-anak tahu. Oh ya, terus tapi kenapa kamu nggak bantah? Itu caramu menolak dalil. Bacakan. Oh, nanti setelah dibacakan, tunjukkan. Nanti setelah ditunjukkan apa alasannya? Tidak begitu caranya, bukan begitu maksudnya. Baca satu perikop, kan gitu kalian itu orang Kristen kan biasanya kayak gitu emang kan? Kita kan pengen tahu juga buktinya, betul apa tidak kan gitu. Ya kalau tinggal baca, tahu kan gitu. Kau tinggal baca dalilnya pun. Gini, aku punya handphone cuma satu. Posisi saya bukan di rumah. Ya udah baca dulu, biar kau turun aja dulu baca, baru naik lagi. Waduh, udah repot lagi nih aja kan. Itu kan ada bisa kau nampakkan dalilnya. Ini jeruk nipis. Ngopi aja kita dulu. Kapan kita ngopi. Kita berdebat masalah agama ini yang haram lah yang ini. Semua ajaran itu sama Jom. Udah paham kan? Apa? Gini aja Jom. Kalau ajaranmu bagus, ajarkan kepada umat-umatmu. Ya ini aku sedang ngajarkan, jangan makan babi. Jadi karena makan babi akan dibakar api neraka. Itu sudah kuajarin. Jangan masuk Kristen teman-teman. Nanti kita dibakar api. Kan udah kuajarin bos.
Jangan makan babi, bahaya. Enak bagi saya itu Jum, enak-enak. Nah, iya suatu tunggulah neraka berarti kan gitu abang. Santai aja. Halo, saudara Proditus. Semangat malam. Halo abang. Halo. Halo. Dari Kristen. Halo Bang, santai ya, Bang ya? Dari Kristen abang. Iya Bang. Ya Bang. Oke, silakan buka kameranya. Maaf Bang ya, nggak pakai baju Bang. Ganteng kali abang ini, bah. Wah, Cakep, weh. Makan apa abang? tangan Kok? abang. Wah, orang pakai masker gara-gara nggak pede kok. Abang ganteng Yang kali. gitu loh Bang. Siapalah yang melahirkan abang ini? Ganteng kali, bah. Nggak tahu ini Bang. Iya, itu rezekinya lah abang ini. Dikasih Tuhan dengan kesempurnaan. Iya, sering baca Bible abang. Ya sering Bang. Sering ke gereja juga. Ya Bang. Oh. Di Bible itu yang akan masuk ke neraka siapa? Saya nggak jamin juga Bang, semua muslim masuk neraka itu Bang. Bagi yang ragu-ragu tapi. Enggak, maksudku abang masih perawan. Hei, Bang. Masih. Iya ya. Di mana tertulis di Bible? Bang ya, kalau Di mana tertulis di Bible yang masuk neraka itu, Bang? aku yang masuk neraka Bang, yang kayak apa ya? Yang berhala-berhala itu Bang. Sahabat Saiful Bahri, syukran. Yang berhala-berhala maksudnya emang? Maksudnya Ya, yang penyembah-penyembah seperti apa itu Bang ya? ya? Penyembah-penyembah ilah-ilah lain lah gitu Bang. Ilah lain dari Ya kalau ada yang ditanyakan Bang, masalah kenapa Yesus berdoa gampang Bang. Yesus apa jawabannya? Yesus berdoa, Yesus yang Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku Bang, itu mudah Bang. Ya Yesus kan di anunya Bang, memang seperti orang gila Bang, ngomong sendiri Bang. Ngomong sama dirinya sendiri Bang. Siapanya? Tujuannya untuk Yesus. mengarahkan manusia. Oh, jadi Yesus ngomong sendiri tuh. Mengarahkan semua, untuk mengarahkan umatnya gitu loh Bang, yang percaya. Yang percaya Bang. Yesus berdoa itu untuk membuktikan dirinya ciptaan Tuhan atau Tuhan pencipta? Ya Tuhan pencipta Bang. Oh, dia berdoa untuk Soalnya membuktikan. waktu dia datang ke dunia itu kan Bang, orang Yahudi itu menolak dia Bang. Oh iya. Sama juga yang Allahku itu mengapa engkau tinggalkan aku, sebenarnya itu mengarah kepada orang yang percaya Bang. Ketika apa itu Bang? Misalnya ketika banyak orang Kristen sakit Bang, banyak yang kecewa Bang. Dia kan ke ilah-ilah lain Bang, misalnya cari apa gitu Bang. Maksudnya yang dituntutnya itu berserah gitu loh Bang. Iya. Abang sendiri masih perawan? Yang saya tahu sih Bang, tapi ya kita sih imannya masing-masing Bang kalau masalah itu Bang. Itu bagi pribadi saya gitu Bang ya. Iya. Iya bang. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya mungkin nggak ada sih Bang. Oke, salam kenal ya bang ya. Abangku yang ganteng. Nanti ya semoga ini Bang dapat rezeki nanti.
siapa tahu Iya, kan? iya. Kita berbagi Prediksi, iya. berkat bang. Oke, thank you bosku, thank you, thank you. Yo, Hati-hati. Dadah Assalamualaikum, juga. Bang. Waalaikum Dadah. saudara. Dadah. Yo. Ya, abang kita ini peranakan Ethiopia bagian utara, teman-teman. Beliau bule. Silakan saudara kita, ada pendeta kah yang agak keras sedikit begitu ya, yang menguasai Bible gitu loh. Adakah yang agak berisi lah, yang bisa diajak tarung? Jangan yang ini, yang jemaat, yang menguasai Bible, yang pernah apa gitu, yang pernah sekolah sampai neraka gitu kan ya. Mana tahu ada ya kan ya. Kalau yang hadir ini, aduh, gak puas kita berdiskusi kalau tidak menguasai Bible. Harus ya menguasai Bible supaya kita bisa adu argumentasi. Semoga ini teman-teman ya. Halo, selamat. Halo. Halo. Waduh. Berharap dari mukanya sih meyakinkan, tapi kok gitu Ibu? Nah, ini dia. Nih. Ini master teologi. Masternya ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Ya, halo, selamat malam. iya, malam Abang. Dari Kristen. Malam Abang. Dari Kristen. Enggak bang, saya cuma mau ngomong nih ya, kasih waktu 25 detik aja nggak apa-apa. Siap. Saya Islam bang, jazakallah khairan kasiran abangku. Masya Allah. Lanjut. Saya sering lihat-lihat komal-komalnya Bang Zuma ini tiap hari di mobil di mana aja tetap saya buka ini. Alhamdulillah. Makasih Abang, makasih. Ya, Thank you, gini sehat bang, selalu, Bang. kalau saran saya bang, sebelum Siap. menaikkan oten-oten ini bang, Iya. ditanya dulu bang, 2 tambah 7 berapa, 5 tambah 5 berapa. Kalau mereka nggak bisa jawab, turunin langsung bang. Kalau mereka bisa jawab, berarti otaknya ada, baru dinaikkan aja tarung gitu abangku. Oh, betul, benar, benar, benar. Masuk akal, masuk akal. Iya, abang capek nanti ngelayanin orang-orang yang senget. Itu kalau orang Medan ngomong senget. Sudah berapa detik ini bang, saya bang? Baru 15 detik ya, baru 15 Iya, detik, iya. 10 detik lagi abangku. Gitu bang, Siap. saran saya bang. Memang berbelit-belit, mereka udah dijelasin A sampai Z, balik lagi ke A lagi, balik ke Z lagi. Putar-putar terus. Jadi Siap. sebelum diajak tarung, ya 3 detik lagi nih, sebelum diajak tarung, tanya dulu matematika. 7 tambah 5 berapa? 2 tambah 7 berapa? Secara cepat gitu. Kalau bisa jawab, otaknya ada. Itu Oke, aja baik, bang. baik. Siap. Selamat malam abangku. Malam Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Amin. Amin. Iya. Halo Abang, selamat malam. 2 tambah 1 berapa Bang? Halo. 4. Mati nih ya. 2 tambah 1 4. Iya. Oh, enggak jadi, enggak bisa ya diskusi ini berarti. Parah, parah berarti. Nggak, ini aja salah gimana Tuhan nih kalau dibahas Tuhannya. Dari gereja mana, Bang? Halo? Halo? 2 tambah 1 4. Ya udah, setelah tabang. Menghitung dulu, belajar menghitung. 2 1 4.
Ayo lagi teman-teman, silakan. Ada lagi kah? Oh ini dia, abang kita. Sih, mantap. Halo, selamat malam. Halo abangku, Siti Sulaika. Halo. Halo. Ah, bagus. Selamat malam. Malam juga abang, dari gereja mana? Oh, saya dari HKBP Orang Batak. HKBP. HKBP. Oke bang, silakan buka kamera abang. Silakan bang. Buka kamera. Kenapa harus diurusi dengan makan babi? Oh enggak. Tadi itu berdasarkan 1 Korintus 3 aja. Semua pekerjaan akan diuji dengan api. Maksudku begini, Bang. Kalau kita berdiskusi, Bang, tentang yang begini, tentang kepercayaan, Abang jangan asal mengucapkan isi-isi Bible kami. Jangan asal-asal gitu. Menukang-nukangi bahasa-bahasa yang tidak-tidak. Takut ketahuan gitu maksudnya bang? Bukan takut ketahuan, silahkan kita buka-bukaan. Kenapa abang tidak berani tadi membuka yang abang bilang itu? Jadi artinya kalau memang betul-betul abang betul mengatakan isinya tunjukkan. Gitu. Masa Biar real seorang gitu. orang Kristen masa nggak tahu dalilnya? Masa aku yang harus ngajarin kalian Bukan abang? persoalan dalilnya. Kalau abang berbicara tentang isi, banyak kok orang-orang maaf ya, buat orang muslimah. Banyak orang muslim yang belum memahami tentang isi Al-Quran. Wajar. Hanya membacanya aja tahu, artinya tidak tahu. Wajar, itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Kalau kami Indonesia, jelas bahasa itu bahasa Indonesia, jadi mudah untuk dimengerti. tapi faktanya nggak bisa. Kalian nggak bisa ngerti. Faktanya tidak bisa apanya? Faktanya tidak bisa. Sedangkan abang aja membahas tentang tadi masalah makan babi. Abang tahu nggak itu masalah babi tadi? Itu di perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Iya makanya. Terus kenapa Anda makan babi? Iya, kan abang kan tidak mengetahui ajaran tentang itu. Justru karena saya tahu, Anda yang tidak tahu. Kami sekarang sudah yang namanya kekristenan, itu sudah berjalan di perjanjian baru. Iya. Semuanya itu sudah diperbaharui. Oh, Kalau yang diganti firman. masalah dilarang makan babi itu memang betul haram, babi itu haram. Tapi itu tertulis di perjanjian lama. Oh, kalian hapus, agama kalian datang menghapus haramnya babi. Gitu maksudnya? Sekarang begini. Kami kan di dalam kitab kami itu kan ada 2 versi, ada 2 satu perjanjian lama, kitabnya dan Yahudi perjanjian satu, baru. kitabnya kalian satu, 2 kitab kalian gabung menjadi Satu satu. perjanjian lama, satu perjanjian baru. Perjanjian Kitabnya lama Yahudi. itu kalau kita Kitabnya berbicara Yahudi. tentang haramnya babi, makan babi itu di perjanjian lama. Tapi Iya, di kitabnya perjanjian Yahudi baru itu semuanya sudah diperbarui. Nah, Sekarang kalian yang abang memperbarui. permasalahkan makan babi. Masa abang Iyalah. permasalahkan makan babi sama kami? Iya memang. Buat kami itu tidak haram. Kalau Kata buat orang siapa? abang itu haram. Tapi Yesus mengharamkan kok. Untuk apa kau mengharamkan? Kalau abang lah, untuk apa abang mengharamkan babi untuk abang makan sementara kelaukanmu yang tidak? Nggak ada Udah. urusan dengan itu. Pencabulan. Yesus mengharamkan babi. Titik. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus mengharamkan babi? Coba kasih tunjuk. Matius 5 nomor 19. Buka langsung dalilnya, buka langsung ayatnya. Barang Apa yang siapa dikatakan di situ? Apa yang Barang- dikatakan di situ?
Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sekarang Bang, aku memang bukan bukan sekolah teologi ya, tapi saya Kristen. Saya Pasti. Kristen. Pasti makan babi, pasti Saya Kristen. bukan sekolah teologi ya. Sudah. Tetapi di dalam kitab kami tertulis di ajaran perjanjian baru, itu apakah yang dikatakan? Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku untuk menggenapinya. Ya Udah. iya. Haram digenapi jadi halal gitu maksudnya. Jadi masalahnya jelas. Boleh. Dari Itu sekarang menghapus, itu bukan menggenapi, di itu perjanjian, membatalkan. Sekarang di ajaran kami, abang jangan memaksa ajaran kami. Lah, saya Abang tidak memaksa bawa ajaran Anda. Bagaimana caranya Ajaran aku Yesus. memaksa ajaran abang? Ajaran Yesus haram makan babi, Kristen halal. Saya tahu Kristen halal. Tidak ada ajaran di perjanjian baru melarang. Yesus mengharamkan. Tidak ada, kasih tunjuk. Tadi Matius 5:19. Ada dikatakan jangan engkau memakan babi. Ada katanya seperti itu. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Meniadakan. Iya. Makanya dikatakan aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, Barang tetapi aku siapa yang menggenapinya. barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat itu, maka dia menempati tempat terhina. Abang hanya membaca sekilas tapi tidak memahami. Paling bisa Abang kalau hanya begitu. membaca sekilas, Kan aku tidak bilang. memahami. Kan, Kami paling yang bisa Kristen kan. memahami. Bagaimana Anda mau paham? Abang Anda hanya anti paham Yesus. tentang membaca, tapi memahami tidak tahu. Bagaimana coba Itu. bagaimana Anda memahami Haram dalil itu adalah bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar itu yang jadi haram. Dasar tolol loh. Mulai emosi pemakan babi ini. Bukan emosi. Bukan Emosi lah. Abang yang emosi Tidak, abang yang dengarkan emosi saya. seakan-akan Dengarkan saya, Bang. secara Dengarkan. tidak langsung abang ini membuka live-nya ini seakan-akan Dengarkan. menanamkan kebencian bagi Dengarkan. bagi Dengarkan saya, Bang. kaummu. Dengarkan saya, Bang. Agama Kristen itu adalah agama yang tidak pernah dipimpin ajaran Nabi. Tidak ada Nabi yang diajarkan, yang diutus untuk mengajarkan agama Kristen. Gak ada. Jadi tidak ada larangan Tuhan atau perintah Tuhan kepada Kristen. Kristen itu agama bebas, bas, mau ngapain aja. Tidak ada pernah Nabi diutus kepada orang-orang Yesus datang ke Kristen. dunia ini bukan membawa agama. Yesus datang ke dunia ini Sekali bukan lagi, membawa agama. Yesus diutus Anda bukan pahami. untuk orang Kristen. Yesus Tidak datang ke ada dunia Yesus ini bukan diutus. membawa Gak agama. ada. Bukan membawa agama Kristen. Yesus tidak Bukan pernah itu. mengajarkan dirinya mengajarkan Kristen. Kristen itu agama buatan Barat. Yesus ke sini, Yesus ke dunia bukan membawa agama. Camkan itu. Memang, iya, Yesus memang tidak mengenal Kristen. Bagaimana dia cara mengenal Kristen? Orang dia membawa ajaran agama Kristen. Makanya adalah kedatangan Yesus Kristus, makanya ada Kristen. Di mana Yesus Saya yang mengajarkan? tolol. Itu emosi lagi kan? Di Saya yang mana tolol. Yesus? Di mana Udah saya Yesus katakan, mengajarkan ke Yesus gereja? itu datang ke dunia ini bukan membawa agama. Di mana Yesus Tetapi mengajarkan? kedatangan dialah Di yang mana memunculkan Yesus mengajarkan adanya makan lahir babi? Agama Kristen. Udah. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Bukan mengajarkan Kristen. Iya, tapi memang nggak karena ada. kedatangan Yesus Kristus Ya lah, makanya lahirnya sudah, ajaran berarti nggak Kristen. ada. Kristen Kalau itu nggak ada, artinya berarti pengikut Yesus. Kristus. Ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, Kristus Camkan mana itu. yang mengajarkan Kristen? Kristus mana yang mengajarkan Kristen? Yesus itu datang, Kristus datang bukan mengajarkan agama Kristen. Ah, Bukan sudah membawa selesai. agama. Anda paham apa enggak? Udah paham. Anda sudah ngakui kok. Dia datang ke sini membawa Injil. Oh, no. Dia datang Injil ke dunia apa? ini membawa Injil. Apa itu Injil? Membawa keselamatan. Apa keselamatan makan babi? Ada Membawa keselamatan. Ada keselamatan bagi pemakan babi. Kenapa Anda harus mempermasalahkan babi? Lah, Kenapa Yesus Anda harus mempermasalahkan mempermasalahkannya. Tuhan juga mempermasalahkan babi. Rasanya kalian
merasa takut kali terhadap babi gitu. Bukan, Yesus dan Tuhannya Yesus mengharamkan babi. Begitu kawan. Makanya kalau Anda tidak memahami agama Kristen, Anda Saya harus justru belajar paham. Anda yang tidak paham Anda tidak Bible. paham. Kenapa Anda yang tidak paham. Kenapa Anda mencampur adukan agama perjanjian lama sama perjanjian baru? Anda paham nggak itu? Jangan Anda campur adukan perjanjian lama sama perjanjian baru. Tadi udah saya katakan, Yesus datang ke dunia ini mengatakan, saya datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi saya menggenapinya. Kalau secara logika, Bang, kalau kami secara logika mengartikan, di dalam hukum Taurat, di perjanjian lama, itu ada 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah yang harus dilaksanakan manusia biar bisa masuk surga. Tetapi namanya manusia, satu dari antara 10 itu tidak bisa dilaksanakan. Kata siapa? Dari 10 hukum Taurat, satu pun dari antara 10 hukum Taurat ini tidak bisa dilaksanakan manusia. Sehingga kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dia menggenapinya. Dari 10 hukum Taurat yang harus dilaksanakan manusia, itu digenapkan menjadi satu. Apa itu? Imanmu. Apa itu imanmu? Pandai Kepercayaanmu, mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Wala, pandainya menipu. Itu betul, baru Anda paham. Pandainya penipu ini. Kalau imanmu yang menyelamatkan engkau, itu ajaran kami. Jangan Anda paksakan ajaran Anda. Pandainya menipu. Itu makanya saya bilang, Anda memang betul mengetahui Alkitab, tapi tidak memahaminya. Udah, Anda memahaminya, tapi tidak memahaminya. Makanya kalau membaca sebuah ayat Alkitab itu, Anda harus jangan membaca secara harfiah, tetapi Anda harus menyimak apa maksud dan tujuannya. Karena apa? Di dalam kitab Bible kami itu banyak perumpamaan-perumpamaan. Termasuk Anda diperumpamakan seperti anjing. Perkataan Yesus tidak ada mengatakan akulah Allah, tidak ada. Terus dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Gak ada perkataan Yesus mengatakan di Alkitab. Terus dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Makanya manusia diberikan akal dan sehat dan pikiran. Ya, saya tanya, dari mana Anda tahu? Dengar, biar saya jelaskan. Silakan. Tetapi dari perkataannya, dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, jawab Yesus kepada murid-muridnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Maksudnya di situ, gak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, melalui Yesus itu maksudnya gimana? Melalui Yesus seakan-akan itu mengatakan gak ada yang datang ke surga. Memang sebenarnya dia yang punya surga. Dialah Allah itu. Mulai ngaco. Hendaknya kamu ketahui. Hendaknya engkau ketahui. Ketika kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapakku yang di surga kan? Itu. Ngaco. Anda selalu memberikan ajaran-ajaran kekristenan itu yang palsu. Anda mengutarakan ayat-ayat Alkitab itu, tapi tidak yang sebenarnya. Anda sendiri ngarang kok dari tadi. Ayat Alkitab itu sama orang-orang yang menonton. Ngarang dari tadi. Kok ngarang dari tadi? Di mana Yesus? Di mana Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Mana dalilnya? Kan saya sudah katakan. Udah. Tidak ada di dalam ayat Alkitab mengatakan perkataan Yesus. Berarti Anda blow on. Tidak ada perkataan Yesus mengatakan saya adalah Allah. Terus bagaimana Anda bisa menuhankan manusia yang... Tapi Anda diberikan benak, Anda diberikan akal pikiran. Menyimak perkataan. Nah, tetapi karena Anda membaca ayat Alkitab itu tidak memahami. Perkataan Anda apa? hanya membaca Alkitab itu secara harfiah, tidak memahami, makanya Anda tidak paham. Perkataan apa yang harus dipahami? Yang mana? Yang mana? Ini ya, ada perkataan Yesus beberapa ayat yang menyatakan dia Allah. Yang pertama, di mana? Sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Itu perkataan Yesus. Yang kedua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Oh, Itu yang kedua. jalan. Yang ketiga, Ternyata jalan. Yang ketiga. aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab? Udah. Ada sebabnya. Udah. Sebab apa? Kok sebab? Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Pergi kemana? Ke rumah siapa di surga itu? Rumah siapa? Rumah dia sendiri. Oh, rumah bapak. Nipu kau. Rumah dia. Rumah dia. Rumah dia. Kok nipu? Ya dong, Memang Anda baca blow dalilnya. on, tidak mengerti. Anda seharusnya kelas 1 SD harus diajari bagaimana cara membaca, bagaimana cara menyimak. Aku akan Anda pergi ke mungkin rumah nilai- bapakku. Anda mungkin nilai merah, mungkin waktu pembelajaran di sekolah Aku untuk akan pergi menyimak. ke rumah bapakku. Nipu Anda dia. mungkin masa sekolahnya, Anda Nipu, mungkin masa nipu. sekolahnya nilaimu nilai merah. Nilai Nipu 30 pun dia, udah nipu. syukur untuk menyimak. Akulah jalan Jadi kebenaran dan hidup. Anda Nggak ada sering yang sampai menggunakan kepada itu ayat-ayat bapakku. Alkitab yang menyalahkan gitu. Aku ada sebelum Abraham ada. Apa itu? Sekarang Tapi Anda mengetahui isi Alkitab. coba bagaimana Anda bisa menjelaskan ke saya yang tidak paham Bible ini, Anda yang paham. Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bagaimana caranya dia bisa kembali menjadi Tuhan? Jawab. Wah, begini. Berikan saya kesempatan ya. Iya. Jangan dipotong. Jangan dari dipotong. tadi kan Anda membual di sini, dari tadi Anda membual saya dengar. Jadi begini. Bagaimana caranya Yesus membuktikan dia sebagai Tuhan? Bukan Tadi kan? membuktikan, bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, sedangkan dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana caranya Yesus membuat dirinya sebagai Tuhan? Menjadi Tuhan. Itu pertanyaannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Udah. Apa itu? Dia bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mati, bangkit kembali. Itulah membuktikan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Allah bisa dilakukan dia. Apa yang dilakukan Bagaimana oleh cara Allah Yesus? bisa dilakukan Yesus. Tompel, bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan? Bagaimana caranya Yesus membuat dirinya bagi Tuhan? Maksudnya, dia kan harus menunjukkan kepada manusia. Biar kita percaya. Bagaimana caranya Anda Yesus percaya sama- membuat bukan kita percaya, bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ayo jawab. Kenapa Anda bilang Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa? Sudah saya katakan, apa yang dapat dikerjakan oleh Allah bisa dikerjakan oleh Yesus. Yesus Sebab mengatakan pekerjaan tadi, Allah itu adalah pekerjaan yang dilakukan. Yohanes 5:30, Yesus mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana caranya sudah. Yesus yang tidak Sudah. dapat berbuat apa-apa ini bisa membuat dirinya jadi menjadi Anda- Tuhan? Anda seakan-akan gini, itu mengutip ayat Alkitab itu tidak membaca secara keseluruhan. Itu adalah ungkapan Yesus secara kemanusiaannya. Iya, itu Udah. dia maksudku. Bagaimana caranya dia Itulah membuat ungkapan dirinya yang Yesus manusia? secara kemanusiaannya, tetapi secara Iya, sebagai keilahiannya. manusia. Sebagai manusia, Jelas, bagaimana caranya 100% dia Yesus bisa? itu 100% Yesus itu manusia. 100% Yesus itu adalah Allah. Berapa persen jadinya? Berapa persen? Ya tetap 100%. Iya. Dia dikatakan sebagai manusia juga 100%. Jangan Anda menjumlahkannya. Coba aku periksa Kenapa jidatnya saya dulu. katakan Oh, abang lagi panas. Kenapa saya mengatakan Yesus itu 100% sebagai manusia? Karena apa? Karena Yesus itu juga dilahirkan. Yesus itu juga merasakan sakit. Yesus itu juga merasakan lapar. Yesus itu juga merasakan godaan iblis. Itulah secara manusia. Tetapi kalau secara keilahiannya sebagai Allah, Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Yesus itu bisa bangkit dari orang mati. Bagaimana Apa lagi Anda caranya? katakan?
Bagaimana caranya Apa dia bisa membuat? pekerjaan Allah bisa dia lakukan. Bagaimana caranya Kalau Yesus- bisa membuat? Bagaimana caranya dia bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Tak perlu dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan sebab dia sudah Tuhan. Oh enggak, dia tadi kan Anda menjawab tadi Tidak sepenuhnya perlu. manusia. Bagaimana sepenuhnya manusia ini bisa merubah dirinya menjadi sepenuhnya Tuhan, sementara dia sepenuhnya manusia? Ayo jawab. Tidak perlu dia menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena apa? 100% manusia. Sebelum dia dilahirkan, dia sudah Tuhan. 100% manusia ini untuk merubah dirinya menjadi 100% Tuhan, gimana caranya? Kau dasar tolol, kau tolol mengartikan bahasa aku. Sebelum dia lahir, sebelum dia datang ke dunia ini, dia sudah Tuhan. Udah. 100% manusia kan? Iya, jelas. Bagaimana caranya merubah dirinya menjadi 100% Tuhan? Bagaimana caranya diri menjadikan dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan? Perbuatannya itu perbuatan manusia. Bukan perbuatan manusia. Manusia tidak ada yang bisa membuat seperti itu. Pada saat dia bangkit dari kubur, dia bangkit sebagai manusia. Pada saat dia bermujizat sebagai manusia. Pada saat dia menyembuhkan orang, dia menyembuhkan sebagai manusia. Mujizat yang dia lakukan, mujizat yang dia bagaimana lakukan, tidak caranya? bisa dilakukan oleh manusia. Sudah. Bagaimana caranya dia bisa Dari membuat diri beberapa menjadi Tuhan? nabi, Itu kau dari jawab. beberapa nabi, bahkan sampai sekarang, sampai maaf dulu 1000 kali Jawab. maaf. Sampai Bagaimana nabi yang caranya Anda percayai, Yesus? belum ada nabi yang bisa bangkit dari kematian. Belum ada Setan nabi bisa. yang bisa bangkit dari kematian. Siapa? Coba Anda sebutkan nabi yang bangkit dari Pocong bisa, kematian. pocong bisa keluar dari kubur. Sekarang pertanyaannya bukan masalah dia jadi pocong atau apa. Yang saya pertanyakan sama saudara, bagaimana caranya manusia Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, sementara dia manusia 100%? Dia tidak perlu membuat cara. Dia tidak perlu membuat cara sebab dia Masalahnya dia manusia. Dia manusia 100%. karena dia dilahirkan. Karena dia Dia dilahirkan. manusia 100% ini yang kupertanyakan. Pada saat dia 100% manusia, bagaimana caranya membuat dirinya menjadi Tuhan? Membuat Dia tidak dirinya perlu menjadi kucing aja dia membuktikan nggak sanggup. bagaimana caranya. Dia tidak perlu Membuat membuktikan dirinya bagaimana dia menjadi caranya. kucing. Sudah. Membuat dirinya menjadi kucing aja nggak bisa, apalagi menjadi Tuhan. Kau tahu Tuhan? Kau ngerti Tuhan itu apa? Semua bisa dilakukan oleh Allah. Mau menjadi apapun kau dia pikir bisa. Tuhan itu kue lapis? Tetapi dari Kue lapis penciptaan bisa dibikin? Allah itu sudah mengatakan Bisa. bahwasannya aku menciptakan manusia segambar dengan rupanya. Udah. Longor. Yang kutanya Kau yang Yesus. longor koto. Bodoh kali Bagaimana kau. caranya Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, Tompel? Kau yang tidak mengerti, kau yang tidak mengerti, Hei, dia tidak perlu kau itu- memberikan dia cara. Kau itu menunjukkan berbicara bagaimana mengenai cara, imanmu. Bagaimana dia Kau Tuhan? bicara Memang tentang dari imanmu. sananya pun, dari sononya pun dia sebelum dilahirkan dia sudah Tuhan. Longor, kau berbicara tentang imanmu. Kau nak pakai imanmu. Yang saya tanya, Yesus mengaku dalam dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Itu Kau dari yang segi melantiknya menjadi kemanusiaannya. Tuhan. Itu dari segi Justru itu yang kutanya. Justru itu yang dari kutanya. segi kemanusiaannya. Segi manusianya yang kutanya. Bagaimana caranya manusia ini Sedangkan membuat dirinya Yesus menjadi aja Tuhan? mengatakan kepada bangsa Israel, sedangkan Yesus aja mengatakan kepada bangsa Israel, sebelum Abraham ada, saya sudah ada, kata. Kau bersihkan kloset di bawah. Ada ilmu kau dari tadi. Kau biarkan ngomong kau. Kau macam kau pikir saya ini kucing apa kau bodoh-bodohi? Mabuk kau rupanya. Ngomong seenak perut kau. Imanmu. Aku enggak berbicara imanmu kucing pun bisa kau tuhankan. Sepenuhnya kucing, sepenuhnya Tuhan. Deritamu, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, bagaimana caranya Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya itu bisa jadi Tuhan, Tompel. Nyala Kristen blow on kalau bicara. Halo, semangat malam. Seenak perut aja ngomong. Itu imanmu. Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Datang kau belantiknya Tuhan, belau. Kau seenak perut aja kau ngomong. Sepaten pula, seakan-akan kau mewakili Yesus. Yang ada Yesus datang tampiling mulut kau nanti. Kau enak aja bicara.
yaitu Tuhan itu sendiri. Dasar ampoleng. Bicara seenak perut. Kau makan babi aja. Gak usah kau bawa Yesus. Seakan-akan kau sedang mewakili Yesus. Baluap. Nah, pemakan balau begitu. Enak perut dia ngomong. Nenek Yesus. Nenek Yesus. Nenekmu kiper. Mana ada Yesus mengajarkan kayak gitu. Saya turunkan, saya nggak tahan lihat congornya, nggak ada ilmunya, dalil pun tak ada, cuman ngomong begitu aja terus. Dalilnya mana? Coba tunjukkan dalilnya, di mana dalilnya sesuai dengan bicaramu itu. Aku ada sebelum Abraham ada. Lah, Adam lebih duluan ada, Salomo lebih hebat. Malah Efesus 1 nomor 4 saya jauh lebih hebat kalau begitu. Sebelum dunia ada, Bang Suma sudah ada berdasarkan Efesus 1. Blow on. Halo saudara sayur mayur. Hai, mantap kali namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam kenal Bang. Semoga sehat-sehat terus Siap. Bang. Panjang umur. Amin. Makasih Bang, Semangat Bang, makasih. semangat Bang. Semangat Semangat. dong. Semangat terus kita. Kita selalu semangat. Oke teman, silakan teman. Kita masih ada waktu sedikit lagi sebelum kita istirahat. Halo Bang Suma, Halo juga. aku ingin bertanya. Dari agama mana abang? Aku ateis. Wah. Wah, sederetan kera ini berarti. Wah. Kenapa Kapan bisa batu asmar itu jadi Allah? Oh alah, ateis bodohnya ateis ini. Bodohnya kau. Oh, Kristen hanya- malu dia. Malu ngaku Kristen. Kau hanya Wah. jago Malu ngaku Kristen. menghina Wah. agama lain. Menghina katanya. Wah. Menghina katanya. Malu dia ngaku Kristen. Kapan batu asmar itu jadi Allah? Batu aswar. Hai, masolang generasi. Hancur sudah. Kapan batu asmar jadi Allah? Batu aswar jadi Allah. Udah, kau bersihkan batu nisanmu di bawah. Halo, semangat malam. Halo Bang. Oh, Halo. nggak ada orangnya. Iya, dari gereja, dari masjid. Halo Bang. Bisa selamat Halo. malam. Iya malam. Jadi Jaringan saya ya teman-teman ya. jadi tuh Jaringan saya ya. halo. Oh, man. Halo. Jaringannya Bang gangguan, Bang. Halo. Halo. Halo, Bang. Oh, Jaringannya, Bang, gangguan. Halo. Halo. Halo, Bang. Masolang hancur. Iya, jaringannya Abang gangguan. Jaringannya sulit, teman-teman. Tolong yang umat Islam dibatalkan dong ininya. Dibatalkan dong
Multinya banyak kali nih. Permintaannya nih. Semangat malam. Halo, semangat malam. Selamat malam. Halo. Oh, kodong. Kodong. Teman-teman muslim, ini ada 50 permintaan, bisa nggak dibatalin permintaannya, Bang? 50 permintaan loh. Semangat malam. Halo. Malam. Kodong. Sekian banyaknya yang mau naik, kamu malah naik cuman pamer suara ombak. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Halo. Halo, selamat malam. Semangat subuh. Oh, kodong. Gak ada lagi kah? Ini ada 50-an permintaan. Oke, teman-teman. Saya rasa cukup untuk sementara ya. Kita rehat dulu. Capek juga milih-milih tuh di bawah tuh ada sekitar 50-an. Besok kita jumpa lagi ya. Kita istirahat ya teman-teman ya. Sudah 1:30 di kota saya. Boleh ya? Besok lagi kita jumpa. Masih ada waktu besok. Kita istirahat. 5,5